Horas madihita saluhutna. Adorang sota mulai pertanyang ngata. Parjolo hita martangyang nohohom di bagasan rohata. Martangyang mahita. Amen. Marende hita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Positutu do rohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasa nuaeng, manang akka narosogot, dang tarbaheni, manirang hitas yan haholongon ni debata. Na marhite-hite Yesus Kristus Tuhani, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, jala pardenggan basa. Rodi saleleng nileleng nado asini roham. Mauliate ma rohanami tuho. Ala diramoti ho hamis yan nasa ulaon saat rodi sadarion. Hupuji hami maho. Ala naung sahat tuhami barita nauli nasian anakmu. Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho. Ala di bagasan dame dohot hasonangan di lehon ho hatam nabadiai. Sai asima roham. Urupi mahami mangulahon nanidokmu. Asahot rohanami jala tarparangehon hami parange nabadia. Sai ajari jala paimbaru marohanami. Asalam ias hami rodi hasusudani bohanami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel di pertanyaan Bornginon. Imana tarsurat di Kolose bidutolu ayat 22 saat 25. Tajaha ma marsikat sorin. Songonon mahatani tuhata. Hamu aka anak somang. Oloy hamu ma aka idukmuna na di tanoon di saluhutna unang ma pangoloy di mata hamu
songo nama buat rohani jolma, marbulus ni rohama, sian biar ni roha, mida Tuhani. Sian rohamuna ulahamuna sasi bahenonmuna, songon atu Tuhani, dada tu jolma. Ingot hamuma, sian Tuhani do jaloon muna setiana ni balos ni Tuhan Yesus Kristus ma oloi hamu. Aina malalahon hagituhon, persona dona niulanai, soadong masa parmidanayon diboi. Ima sahatna, martua do akana tumangihon hata ni debata, jalana opiopsa. Amen. Marendehita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji syukur dan hormat serta kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu. Tuhan masih memberikan sukacita buat kami untuk berkumpul kembali di rumah kami masing-masing, beribadah kepada Tuhan melalui pertanyaan kami malam ini. Kami akan menyambut firman-Mu, kiranya Tuhan yang merajai hati kami, Roh-Mu, Roh Kudus, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, anak-anak kami, para remaja Naposo Bulung dan juga sekolah minggu, kita berkumpul kembali di rumah kita masing-masing melalui pertanyaan kita. Oleh karena itu firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita semuanya pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak.
Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan sejenak nats ini, tentu di sana ditekankan atau dipakai kata yang menusuk ke hati. Karena dikatakan di sana ada hai pemalas. Lalu yang kedua, pemalas itu disuruh belajar kepada binatang yang paling kecil, yaitu semut. Tentu kita tahu semut itu adalah makhluk yang paling kecil. Tetapi kenapa kita disuruh belajar kepada semut? Tentu ada alasan yang terkandung di sana. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah cerita di sebuah desa tentang seorang pemuda yang kaya dan dia juga malas bekerja karena dia memiliki warisan yang sangat banyak dari orang tuanya. Hidupnya berleha-leha, bersenang-senang tanpa memikirkan hari esok. Karena dia pikir hartanya banyak, uangnya banyak, tidak perlu dia bersusah payah untuk bekerja keras. Tiap hari dia mentertawakan orang lain yang rajin bekerja. Baginya tanpa kerja keras pun dia sudah kaya raya. Karena dia punya harta yang banyak. Sementara di desa itu juga ada seorang pemuda yang miskin, yang setiap hari dia rajin bekerja. Suatu hari desa mereka terkena musibah. Ada suku lain yang masuk, yang datang menjajah dan menjarah mereka. Semua isi desa itu habis diobrak-abrik, termasuk harta warisan kepunyaan si pemuda yang kaya tadi. Lalu si pemuda kaya itu pun shock, dia depresi karena hartanya habis tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Sementara dia selama ini tidak pernah bekerja. Dia hanya mentertawakan orang-orang di sekitarnya yang rajin bekerja. Tetapi sebaliknya si pemuda miskin tadi justru dia tidak tertekan atas musibah yang terjadi di desa itu. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa bekerja keras. Dia sudah terbiasa melatih dirinya. Dan dia juga mempunyai simpanannya karena dia rajin bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, apa pesan cerita tersebut yang boleh kita ambil? Saudara, bekerja memainkan peran yang sangat penting di dalam hidup manusia. Karena secara normal 8 jam atau sepertiga hidup kita manusia dihabiskan untuk bekerja. 8 jam untuk
tidur. 8 jam lagi untuk waktu yang santai, atau kita katakan untuk beristirahat atau untuk berliburan, senggang. Karena itu bekerja adalah bagian yang utama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, pandangan kita tentang arti bekerja sangat mempengaruhi cara kita manusia untuk bekerja. Dan sangat menentukan bagi produktivitas kita di dalam bekerja. Karena itu khotbah ini fokus pada tema bekerja kepada Tuhan. Marhobas tu Tuhani. Satu hal yang pasti adalah manusia diciptakan oleh Allah untuk bekerja. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang bekerja. Allah bekerja menciptakan bumi. Allah melakukannya dengan sepenuh hati. Karena dalam setiap hari penciptaan dikatakan bahwa maka Allah melihat bahwa semuanya sangatlah baik, sangatlah sempurna. Kesempurnaan adalah pekerjaan dengan sepenuh hati. Dan pekerjaan yang paling indah bagi kita adalah karya penyelamatan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah kita rasakan. Dengan demikian, bila Allah yang mencipta kita adalah Allah yang bekerja, dan karena kita dicipta sepeta dan segambar dengan Allah yang bekerja itu, maka kita pun harus bekerja. Maka kita pun harus bekerja. Tidak ada tawar menawar. Di hatan itu hatan nasora mangula unang mai bana mangan. Mangula hita jolma manabur bonei. Alai yang gojadina di debata doi. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang berkata atau ada pepatah mengatakan laborare orare. Bekerja adalah bakti, yaitu bakti untuk Tuhan. Paulus juga mengatakan di 1 Korin pasal 10 ayat 31, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Setiap kali kita bekerja, dimanapun, kapanpun, Bapak Ibu ingatlah, Tuhan ada di sana. Dan kita, saudara, saya bekerja untuk Dia. Itulah bakti kita. Itulah ibadah kita kepada Tuhan. Ingatlah, kita bekerja di pekerjaan kita sekarang, apapun profesi pekerjaan kita saat ini, itu bukanlah secara kebetulan. Tetapi Tuhan sengaja menempatkan kita di sana. Kenapa? Karena Allah mempunyai maksud tertentu dengan pekerjaan kita masing-masing. Ada maksud tertentu yang sudah Tuhan berikan kepada apapun profesi kita. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka khotbah kita malam ini mau menegaskan kepada kita semua, seorang Kristen tidak boleh malas. Itu tadi yang ditekankan melalui nats yang sudah kita baca. Seorang Kristen tidak boleh malas. Bahkan orang Kristen yang malas disuruh belajar, disuruh berguru kepada semut. Semut, kita lihatlah
perangai atau sifat kegotong royongan semut. Walaupun tidak ada yang mengkomandoi, tidak ada pemimpin, tidak ada yang memerintah, tetapi mereka bisa bekerja dengan baik. Mereka bisa bekerja dengan baik. Kemalasan adalah sama dengan kita menyia-nyiakan hidup kita yang diberikan oleh Tuhan. Kita menyia-nyiakan hidup kita yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Mereka yang malas, ingatlah, mereka yang malas itu adalah musuh kehidupan. Kenapa musuh kehidupan? Karena mereka bukan hanya tidak mampu membangun kehidupan yang Tuhan berikan untuk dikembangkan, tetapi mereka malas, itu akan menjadi beban masyarakat. Beban masyarakat. Karena mereka akan menjadi orang yang jahat. Ido ubahin godang akapanako, akapambunuh, perampok, akalana asing, akaulona asing penamaralo, nahobar, namaralo tu lomonirohani Tuhani pe diula jolmai sonari. Dot akalana asing musia kamanga kainang. Orang yang malas sedikit pun dia tidak mempunyai hati yang bijak. Ingatlah, karena orang yang bijak itu adalah orang yang rajin, orang yang mau bekerja keras dan bekerja dengan sepenuh hati. Karena itu saudaraku yang terkasih, marilah bekerjalah dengan baik seperti untuk Tuhan. Belajarlah dari semut tadi yang sudah kita bacakan di sana. Ayat 9 dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Karena malas sih saya holan modohodok, saya holan namudum, saya holan mengisi putangan ima ulona. Kapan engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, modem tokinari, modohodok satu kinari, mengisi putangan, melipat tangan sebentar lagi dungi, modem ma. Holan ini nama diulahon. Holan ini marhite turpuhon, marilah bekerjalah dengan baik seperti untuk Tuhan. Gali potensi yang terhebat yang ada pada kita, yang ada pada Anda, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Latihlah terus dirimu untuk mahir, untuk terampil, untuk lebih gesit. Orang Kristen itu harus selalu lebih unggul dari orang lain. Imana perlu ingotota. Orang Kristen harus selalu lebih unggul dari orang lain. Orang lain harus melihat kelebihan kita karena kita mempunyai Yesus yang luar biasa itu. Ingatlah Daniel dan kawan-kawan ketika mereka di Babilonia. Ingatlah Esther ketika dia di Persia. Ingatlah Yusuf ketika dia di Mesir. Mereka itu adalah orang-orang yang brilian, orang-orang yang cemerlang, smart, yang excellence, karena mengandalkan Allah yang sungguh-sungguh ajaib. Dan yang terakhir, saudaraku, yang tak kalah penting buat kita semuanya, mari kita bersedia untuk bertanggung jawab, bukan berjawab tanggung. Bertanggung jawab, layak dipercaya, kredibel, maka pekerjaan kita itu akan menyukakan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Selamat bekerja. Selamat menjadi berkat. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini melalui kisah hidup orang yang pemalas yang harus belajar kepada binatang yang terkecil, semut, karena orang malas, orang yang menyia-nyiakan hidupnya yang telah Tuhan berikan kepadanya.
Ingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap semangat, supaya kami tetap menggali potensi yang ada pada kami, supaya kami tetap menjadi orang yang bertanggung jawab, agar segala pekerjaan kami itu menyukakan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Berkati segala pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Apakah kami berprofesi sebagai tenaga medis, berprofesi sebagai tenaga pengajar, berprofesi berdagang di pasar, berprofesi sebagai hambamu di gereja, dan lain sebagainya. Mari Tuhan yang memberkati kami, memberikan keteguhan kepada kami, agar kami menjadi orang-orang yang giat bekerja di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Rendah hitam. Sonari sahat mahita tutang yang pangondianon, tatangnya konma akadongatan namar sahid, akayana kota di pangaratoan, asatumi bunian, salpu kopit 10 siaon, dohot lana asing muse, martang yang mahita. Amen. Marende mahita uhut papungu pelean.
Tapa ujung ma partangya ngata di bornginon tatangya koma pilihan natapa pungon tuado pani debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroani saluhu silehon-lehon na denggan. Dohot nasa uli bahasa na mauliutus. Pasahatami masian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilianon. Patimbulhon harajaon muri tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rakma hitam mangidohon di tangiang ali aman nami. Ali aman nami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sesaut malomone roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang kami togihon tu pangucunan. Palua mahamisian pangago. Ai hodo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling ni liling na. Amen. Didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata amata. Doh parsauran ni todi parbadia mahita saluhu na. Amen. Horas madihita saluhu na. Horas matutu.